Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Abimanyu Nur Hasanuddin dari UPBJJ Bogor. Di sini saya akan merekam kegiatan pengerjaan tugas tutorial 2 untuk analisis dan visual data. Pada tugas ini kita diminta untuk membuat dataset dari drive Google yang sudah disediakan. Di sini ada kolom pendapatan dan kebahagiaan, di mana di sini menurut keterangan soal kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000. Lalu di sini kita juga menginstal package ini dan memasukkan library di sini. Lalu setelah itu semua terinstall, dari data CSV yang diberikan oleh dosen, di sini kita harus menjawab 5 pertanyaan ini. Yang pertama adalah kita harus menggunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat, di mana di sini kebahagiaan itu berdistribusi normal atau tidak. Lalu menggunakan scatter plot untuk cek juga apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Oke. Untuk yang C dan D, di sini kita melakukan regresi linear sederhana. Lalu dari regresi linear tersebut kita pakai perintah plot untuk cek homoskedastisitas. Agak susah penyebutannya. Lalu untuk E di sini, hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah plot data point pada grafik, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot, lalu tambah persamaan untuk garis linear, dan yang keempat, beri judul label yang sesuai untuk sumbu X dan Y-nya. Kalau gitu, kita langsung saja buka di R GUI-nya. Kita open script-nya. Ini untuk yang 2. Di sini saya sudah import untuk library ini juga, dan saya ambil data dari CSV tersebut. Sesuai dengan ketentuan soal di sini, pendapatan dikali 10.000, maka itu yang saya lakukan. Dan sekarang kita akan merunning dari script ini. Kita Ctrl R. Oke. Di sini terlihat sudah distribusi dari variabel kebahagiaannya, di mana frekuensi datanya range-nya dari 0, ini 30, berarti yang tengah-tengah sini bisa jadi ini 10, 20, lalu 30, 60, 90, dan 120. Kita asumsikan begitu. Lalu di sini kita diminta untuk mengecek apakah distribusi data dari kebahagiaan ini normal atau tidak normal. Oke, sesuai soal. Untuk distribusi data dari variabel kebahagiaan ini bisa dikategorikan untuk mendekati normal. Kenapa? Karena data semuanya terkumpul terpusat di tengah-tengah. Jadi di sini histogram tidak berat ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Jadi bisa dianggap kalau distribusi dari variabel kebahagiaan ini normal. Demikian untuk soal yang A, lalu kita akan buka lagi script untuk soal yang B. Oke, kita run untuk soal yang B. Di sini sudah muncul untuk scatter plot pendapatan versus kebahagiaan, di mana kebahagiaan ini yang sebelah kiri untuk sumbu Y-nya, dan untuk sumbu X-nya di sini adalah pendapatan. Di soal di sini kita diminta untuk mengecek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Oke.
Pertama di sini kita cek apakah titik-titik ini membentuk sebuah pola naik, turun, atau dia hanya menyebar tidak jelas. Dan dalam kasus ini, titik-titik membentuk pola yang semakin lama semakin menaik. Jadi di sini kita bisa asumsikan kalau antara kebahagiaan dan pendapatan terdapat hubungan linear karena pola yang dibentuk meskipun terlihat agak acak sedikit untuk di sisi luarnya, namun mereka membentuk pola yang menaik. Sekarang kita buka lagi di soal di sini untuk yang C dan D. Karena di soal D kita memakai nama variabel regresi dari soal nomor C, maka kita akan satukan filenya di sini menjadi satu file, di mana hasil dari model yang dibuat oleh soal yang C kita buat plot untuk yang nomor D. Mari kita running. Di sini akan muncul. Namun seperti yang kita lihat di sini, hasil yang muncul adalah gelap. Kenapa gelap? Karena ada beberapa hal yang akan muncul pada perintah D di sini. Di mana residual versus fitted di sini untuk kebahagiaan dan pendapatan dikalinya, lalu ini untuk kiki residualnya, scale locationnya, dan residual dan leverage-nya. Kalau begitu sekarang kita cek dulu untuk yang soal pertama di C. Kita bisa cek dari hasilnya di sini. Biasanya untuk pertama-tama kita cek P strip value-nya, di mana jika P-nya ini lebih kecil dari 0,05, biasanya pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kebahagiaan, dan kali ini tidak, karena P-value-nya itu 2,2 sekian. Lalu untuk yang soal E, di sini kita akan mengecek homoskedasititas untuk model ini yang bisa kita lihat dari sini. Ini untuk yang residual versus fitted-nya. Lalu ini untuk kiki residualnya, benar-benar menyatu ke garis yang ada. Ini untuk skala dari lokasinya, dan yang terakhir untuk residual versus leverage-nya. Di sini, jika titik-titik tersebar secara acak di sekitar garis, berarti homoskedastistasnya itu terpenuhi, dan jika ada pola khusus, misalnya berbentuk kipas atau kurva, maka ada masalah. Dan dari sini, kita bisa asumsikan kalau homoskedastistasnya terpenuhi. Karena di sini titik-titik tersebar secara acak. Kita kembali lagi ke soal, dan sekarang untuk yang E, di mana hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah dari 1 sampai 4 ini. Sekarang kita buka untuk skripnya. Lalu kita run untuk skripnya. Ya. Di sini terlihat untuk yang pertama, plot data point pada grafisnya sudah, dan tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot dan tambah persamaan untuk garis linearnya. Beri judul yang sesuai juga sudah. Penjelasannya di sini adalah geom point di sini digunakan untuk memplot data hasilnya. Lalu geom smooth di sini itu digunakan untuk menambahkan garis regresi linearnya. Lalu untuk stat regline equation di sini menampilkan persamaan regresi di grafik. Namun butuh library ggpubr ini. Lalu yang terakhir adalah labs, di mana digunakan untuk menambahkan judul dan label pada sumbu. Dan hasilnya seperti ini. Baiklah, demikian pengerjaan soal saya untuk tugas 2 kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.